higher for longer is here to stay gitu ya. Tapi opsinya bukan lagi kenaikan suku bunga yang agresif karena sudah dilakukan ya selama setahun belakangan. Tapi mungkin akan tetap tinggi, ditahan selama dalam jangka waktu yang berkepanjangan ya. Dalam hal ini bagaimana kira-kira pengaruhnya terhadap rupiah? Kita ketahui dengan akhirnya masih ada sentimen-sentimen, oh ini masih akan hawkish, inflasi masih jauh dari 2% saja, rupiah tampaknya sudah terdepresiasi cukup dalam gitu ya Mas. Dan juga di satu sisi US Treasury yieldnya semakin tinggi, DXY semakin kuat. Nah kemarin akhirnya dinaikkan 25 basis point, tapi nyatanya juga tidak langsung serta-merta memberikan obat kuat gitu ya untuk rupiah sendiri. Bagaimana kira-kira Anda menakar pergerakan rupiah ke depannya? Ya, kalau ngelihat ke pergerakan rupiah, memang ini juga sudah menunjukkan pelemahan yang cukup parah dan ini memerlukan intervensi dan juga memang kebijakan-kebijakan moneter. Mungkin salah satu kebijakan yang sudah ditetapkan adalah kenaikan suku bunga kemarin. Namun memang kita lihat belum ada perbaikan dari pelemahan rupiah ini. Khususnya salah satu faktornya kalau kita perhatikan yang menjadi penyebab dari pelemahan rupiah ini disebabkan oleh adanya capital outflow atau memang daya tarik untuk investasi dalam negeri ini memang kurang menarik karena ada risiko dari mata uang dan juga risiko dari sisi suku bunga dari obligasinya, yieldnya itu juga nggak setinggi di beberapa negara lainnya. Tentunya ini akan menjadi faktor yang menyebabkan adanya capital outflow. Namun demikian kalau misalnya kita perhatikan apabila memang Indonesia berpotensi lebih dahulu, memang ini akan cukup berbahaya untuk rupiah. Tapi akan dampak positif kalau kita bisa lebih dahulu untuk memangkas suku bunga karena itu akan memacu perekonomian Indonesia bertumbuh lebih cepat, ekspor juga menjadi lebih positif dan kita dapat mempertahankan surplus dari neraca dagangnya sehingga ini akan menjadi sentimen positif juga untuk pasar saham tentunya. Untuk rupiah karena akan ada capital inflow juga mungkin dengan pertumbuhan yang cepat global juga akan melihat bahwa Indonesia merupakan tujuan untuk investasi yang menarik. Dengan investasi yang masuk Indonesia ini akan menjadi sentimen penguatan mata uang rupiah dan juga faktor-faktor penguatan mata uang sektor keuangan lainnya. Sebenarnya kita berharap itu ya, cuman kan memang volatility indeks harga saham gabungan sangat terasa sekali lebih rentan gitu karena seiring juga dengan konsultasi politik, bakal calon presiden, bakal calon wakil presiden, besok nih ada lagi gitu ya akan daftar ke KPU, ini akan cukup memberikan dinamika tersendiri kah begitu ya untuk indeks harga saham gabungan mengingat mungkin pasar belum ketemu mungkin pasangan calon yang lebih ke pro pasar sebenarnya sejauh ini atau mungkin masih melihat juga seperti apa message yang akan dibawa untuk kepentingan ekonomi khususnya di pasar investasi atau pasar saham. Mungkin menambahkan marga saja karena kemarin pas lagi pendaftaran hari apa tuh ya, Kamis ya, hari Kamis ya. Minggu lalu ya. Minggu lalu lah ya. Reaksi marketnya enggak? Reaksi market malah merah gitu ya dengan ada dua baca pres yang nyalonin ke KPU langsung mencalonkan. Gimana Ya, Mas? kalau aku sih sebenarnya melihat untuk pergerakan akan saham dan ini itu dengan politik itu memang ada kaitannya, cuman sentimennya tentu jangka pendek ya. Sentimen penggerak jangka pendek, terutama kalau mungkin kemarin sempat ramai kalau misalnya Erick Thohir yang akan jadi wakil presidennya, calon wakil presidennya. Namun itu akhirnya menaikkan harga saham-saham seperti ABA, kemudian Mari, grup-grup dari Erick Thohir. Kemudian setelah ternyata Erick Thohir tidak terpilih, itu malah ambruk dan Gibran yang terpilih, malah saham yang milik saudaranya PMMP malah mengalami kenaikan beberapa hari arah-arah. Ini malah juga justru anomali ya terlihatnya ya. Ini saham-saham politically exposed person ya, PIP ya, saham-saham PIP. Faktor-faktor inilah yang menjadi kayak sentimen-sentimen penggerak. Mungkin pasar ada euforia dengan adanya terpilihnya sosok tertentu yang menjadi pasangan presiden dan cawapresnya. Nah, yang faktor ini menggerakkan pergerakan sahamnya secara jangka pendek. Namun kembali lagi untuk terkait dengan fundamental itu akan kembali lagi ke perusahaan itu sendiri. Apabila memang perusahaan itu dapat mengukuhkan kinerja yang cukup baik ke depannya, mau itu dari sisi politiknya siapa, mau presidennya siapa, selama perusahaan itu memang mampu membukukan kinerja yang masih positif, pertumbuhan yang masih baik, itu tentunya kinerja sahamnya dengan catatan valuasi juga yang murah ya, itu akan kenaikan sahamnya tentu akan cukup positif ke depannya tetap seperti itu.